Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lingkar Salatiga, tepatnya di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, pada Senin 29 November malam. Peristiwa ini melibatkan 6 kendaraan sekaligus, termasuk truk tronton yang mengalami remblong. Kasih Humas Polres Salatiga AKP Slamet Hari Trianto menjelaskan, kecelakaan terjadi sekira pukul 7 malam. Kejadian bermula ketika truk tronton melaju dari arah Solo menuju Semarang. Sesampainya di lokasi, truk diduga mengalami remblong dan menabrak Colt Diesel yang dikemudikan warga Temanggung. Truk selanjutnya melaju hingga ke arah kanan dan melewati median jalan hingga menabrak 4 kendaraan termasuk yang dikemudikan oleh seorang anggota Polres Salatiga. Korban, yakni Bribka Yumri, tewas dalam insiden kecelakaan ini. Bribka Yumri mengalami luka pada bagian kepala dan sempat dilarikan ke RSUD Salatiga, namun tak tertolong. Pengemudi truk yang belum diketahui identitasnya melarikan diri seusai kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut, Jalan Lingkar Salatiga atau JLS sempat ditutup untuk evakuasi kendaraan. Beredar di media sosial, video perkelahian antara oknum prajurit TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut di Jembatan Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah warga terjebak di lokasi keributan tersebut. Terlihat beberapa wanita dan anak yang panik berusaha menghindar dari lokasi. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Sabtu 27 November. Diduga kelompok yang terlibat bentrokan dari Yonif Rider Khusus atau RK-136 Tuah Sakti Batam dengan Batalion Infanteri 10 Marinir Batam. Keributan ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Kolonel Marinir Gugun Saiful Rahman, dalam keterangannya pada Senin 29 November. Gugun menyatakan perbuatan tersebut telah mencoreng nama baik institusi TNI. Menurutnya, intelijen polisi militer, baik dari TNI AL ataupun TNI Angkatan Darat, saat ini sedang menyelidiki penyebab terjadinya insiden baku hantam tersebut. Gugun juga mengatakan Marinir TNI AL menyerahkan sepenuhnya kepada hasil penyelidikan dari polisi militer terkait insiden tersebut. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga menegaskan akan menindak tegas anggotanya apabila melanggar hukum. Pernyataan tersebut juga terkait bentrok antara anggota Kopassus dengan personel Brimob di Timika beberapa waktu lalu, serta persetujuan antara seorang wanita keluarga perwira TNI dengan anggota DPR RI Arteria Dahlan di Bandara Suta.
Polisi hanya mengungkap pelaku penembakan terhadap 2 orang di eksit tol Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan yang terjadi pada Jumat 26 November lalu. Pelaku adalah anggota Sat PJR di Telantas Polda Metro Jaya, yakni Ibda OS. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan dalam keterangan persnya pada Selasa 30 November. Penembakan ini mengakibatkan 2 korban mengalami luka di bagian perut. Korban berinisial PP dinyatakan tewas seusai menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sehari pasca peristiwa. Benar telah terjadi kasus penembakan tersebut, ya. Peristiwa itu benar terjadi, ya, yaitu pada tanggal 26 November 2021 hari Jumat sekitar pukul 20.00. Ya. Tempat atau TKP-nya itu ya di depan kantor PJR Induk 4 atau Jaya 4 ya di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Akibat daripada peristiwa tersebut ya terjadi penembakan kemudian mengakibatkan ada 2 orang korban ya luka tembak pada saat kejadian tersebut. Sementara itu, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan pihaknya belum dapat menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pasalnya pihaknya masih kekurangan alat bukti. Untuk diketahui dalam penetapan tersangka dibutuhkan minimal 2 alat bukti. Ade menjelaskan peristiwa ini bermula ketika adanya laporan dari masyarakat yang mengaku dibututi seseorang di jalan tol. Menurut pelapor, ia merasa dibututi dari sebuah hotel di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Ibda OS yang mendapat laporan kemudian langsung menuju ke lokasi. Sempat terjadi keributan antara Ibda OS dengan kedua korban berinisial PP dan MA. Keributan tersebut kemudian berujung pada penembakan. Saat ini Ibda OS sudah ditahan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Untuk motivasi masih kita dalami lebih jauh lagi, tetapi penerapan pasalnya adalah 170 yang utama. 170 yang akibat materialnya tercukupi, yaitu mengakibatkan adanya luka. Kemudian alat buktinya yang pertama adalah keterangan para saksi, yang kedua adalah keterangan ahli, dan yang ketiga dokumen serta bukti petunjuk. Bukti petunjuk yaitu kesesuaian dari semua fakta. Nah, barang bukti yang ditampilkan di sini adalah barang bukti yang pada saat hari H jam J-nya kejadian itu digunakan oleh para tersangka yang tercover ke dalam CCTV, yang itu merupakan alat bukti bahwa benar dialah yang melakukan kegiatan pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan luka. Polresta Surakarta menggelar proses rekonstruksi kasus perampokan dan pembunuhan yang menewaskan petugas keamanan gudang rokok pada Selasa 30 November. Dalam rekonstruksi yang digelar di halaman Polresta Surakarta itu, pelaku berinisial RSMN alias S memperagakan sebanyak 69 adegan. Berdasarkan rekonstruksi, diketahui S membunuh korban Suripto dengan menggunakan tangan kosong, yakni dengan cara membenturkan kepala ke tembok dan juga lantai. Hal ini membuat korban lemas hingga meninggal dunia. Selesai menganiaya korban, pelaku kemudian menggasak brankas berisi uang tunai yang berada di kantor gudang. Tersangka juga sempat mengambil ponsel korban yang terjatuh saat terjadi perlawanan. Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan rekonstruksi dilaksanakan bertujuan untuk memberikan secara jelas dan utuh terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Diketahui pelaku merupakan mantan petugas keamanan di gudang rokok tersebut. Ia dipecat karena tidak disiplin masuk kerja.
Hal ini yang membuatnya sakit hati dan merasa dendam. Terlebih korban Suripto yang melaporkan tindakan itu ke perusahaan. Kita dari tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta melaksanakan kegiatan rekonstruksi terkait dengan tindak pidana yang terjadi, yaitu pencurian dengan kekerasan sebagaimana pasal 365 KUHP dan juga pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP yang dilakukan oleh tersangka RSMM alias S terhadap korban, yaitu security dari PT Japan Tbk Indonesia, yaitu saudara kita almarhum Suripto beberapa waktu lalu, yaitu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.30. Adapun tujuan dari pelaksanaan rekonstruksi pada pagi hari ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas, secara utuh terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Sekaligus tujuan rekonstruksi ini adalah untuk menguji keterangan yang telah diberikan oleh tersangka maupun saksi di hadapan penyidik Satreskrim Polresta Surakarta. Tadi kita sudah saksikan bersama berapa adegan? Ada 69 adegan yang dilakukan oleh tersangka pada saat kegiatan rekonstruksi ini berlangsung, di mana dari rekonstruksi yang dilakukan ini tersangka melakukan tindak pidana penganiayaan ataupun kekerasan terhadap korbannya dengan menggunakan tangan kosong, yaitu melakukan pukulan di arah dada korbannya, kemudian ke arah kepala berkali-kali, dan kemudian memegang rambut daripada korbannya dan kemudian membentur-benturkan ke lantai, membentur-benturkan kepala korban ke lantai, hingga kemudian korbannya tidak berdaya. Setelah melakukan aksinya tersebut, kemudian tersangka RSMM alias S kemudian masuk ke ruang brankas kantor dari PT Japan Tbk Indonesia. Kemudian tersangka mengangkat sendiri brankas tersebut dan kemudian ditaruh di atas troli yang diambil oleh tersangka di tempat penyimpanan troli di area parkir kantor PT Japan Tbk Indonesia. Disitulah kemudian tersangka membawa brankas tersebut menuju ke arah pintu keluar ini. Polisi kini sudah menangkap seluruh pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap pengemudi ojek online atau ojol di Bekasi, Jawa Barat. Rupanya sebelum ditangkap, seorang pelaku berinisial MAP menunjukkan gelagat aneh. Hal ini diungkapkan oleh pemilik warung kopi di dekat lokasi mutilasi. MAP yang biasa dipanggil Bang Jakung itu disebut sempat membeli 2 cangkir kopi hitam. Pemilik warung mengatakan polisi datang pada Sabtu 27 November sore. Ia menjelaskan sebelum polisi datang tidak ada yang berbeda dengan gelagat Bang Jangkung. Saat pagi hingga siang hari, Bang Jangkung masih membuka penitipan motor seperti biasa dan masih sempat memesan kopi. Tidak banyak pembicaraan, Bang Jangkung langsung kembali ke penitipan motor, bekerja seperti biasa. Di tempat penitipan motor terdapat satu tersangka lain berinisial FM, namun keduanya masih terlihat normal. Kemudian saat polisi datang, pelaku sempat memesankan kopi untuk aparat yang hendak menciduknya. Tak lama kemudian tambahan personel kepolisian datang ke lokasi dan menangkap MAP serta FM. Mereka merupakan tersangka kasus mutilasi Rido Suhendra yang potongan tubuhnya ditemukan di Jalan Raya Pantura, Desa Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi pada Sabtu 27 November. Selanjutnya polisi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil mengungkap kasus pembunuhan mutilasi. Jasad korban dieksekusi dan dipotong menjadi 10 bagian. Motif kasus pembunuhan ini didasari dendam. Korban dituduh melecehkan istri seorang pelaku hingga terjadi keributan hingga berujung tewasnya Rido.
Seorang pria di Salatiga, Jawa Tengah dilaporkan telah mencabuli anak kandungnya sejak 2009 lalu. Dalam seminggu, pria berinisial M tersebut mencabuli putri kandungnya yang berinisial LM, maksud kami LS, sebanyak 2 hingga 3 kali. Mirisnya aksi ini diketahui oleh ibu korban, namun tidak dilaporkan karena ia selalu dipukuli apabila melawan. Kapolres Salatiga, AKBP Indra Mardiana mengatakan, korban diancam agar tidak bercerita dan memberi uang korban senilai Rp10.000. Dalam menjalankan aksi bejat itu, M menggunakan plastik es lilin sebagai pengganti alat kontrasepsi. Kemudian M membuangnya ke kebun belakang rumah. M mengaku tega mencabuli anaknya karena tidak pernah dilayani istrinya secara biologis. Kasus ini terungkap setelah LS sempat melakukan percobaan bunuh diri pada 28 Oktober lalu. Saat ini korban mengalami trauma dan tekanan psikis sehingga masih membutuhkan pendampingan. Akibat perbuatannya, M dikenakan pasal perbuatan cabul terhadap anak dan terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Istri kedua Yosef, Mimin Mintarsi, kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat pada Senin 29 November. Selain Mimin, ada 2 anaknya dan 1 sosok baru yang turut diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, tim kuasa hukum Mimin, Dede Nasution, mengatakan kliennya diberi 40 pertanyaan oleh penyidik. Rata-rata pertanyaan yang diberikan hanya penegasan saja. Ada 3 pertanyaan baru dalam BAP kali ini. Pertanyaan tersebut yakni soal jam, maksud kami jumlah jam dinding yang ada di rumah, kemudian soal letak kendaraan Yosef di parkir saat menginap di rumahnya. Selain itu juga menanyakan kebiasaan anak Mimin saat sedang ada di rumah. Bahkan sebelumnya Yosef juga dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Dalam pemeriksaan tersebut Yosef ditanya mengenai nasi goreng dan putung rokok yang ada di lokasi perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan saat pemeriksaan, penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Terkait putung rokok, kliennya mengaku ketika pergi ke rumah istri mudanya, di rumah itu asbaknya masih kosong dan tidak ada putung rokok sama sekali. Dalam pemeriksaan lanjutan di Polda Jawa Barat, Yosef diperiksa selama 8 jam. Terkait dengan sosok baru yang diperiksa, yakni adalah teman dari anak Mimin.
Beberapa waktu lalu, seorang pria warga negara Arab Saudi ditangkap setelah menyiramkan air keras kepada sang istri di Cianjur, Jawa Barat hingga tewas. Tersangka berinisial AL kemudian menjalani tes kejiwaan oleh ahli. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan pemeriksaan kejiwaan dilakukan karena AL diduga tak memiliki emosi. Ada dugaan bahwa AL merupakan psikopat karena aksinya tergolong sadis dan tidak manusiawi. Untuk memastikannya, polisi kemudian menggandeng psikolog dan berbicara dengan penasihat hukum tersangka. Sebelumnya, AL ditangkap seusai menyiramkan istri sirinya, S, berusia 21 tahun, di kediamannya menggunakan air keras. Akibat peristiwa ini, S tewas karena mengalami luka bakar cukup parah di sekujur tubuh. Korban merupakan istri pelaku yang baru dinikahinya selama 1,5 bulan. Pembunuhan sadis dengan air keras itu dilakukan karena pelaku merasa cemburu terhadap korban. AL diketahui sudah menyiapkan air keras yang dipesan dari toko online sejak 2 bulan sebelum kejadian. Pria tersebut ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat berusaha melarikan diri menggunakan pesawat. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, Temianus Magayang yang ditangkap oleh Satgas Nemangkawi ternyata adalah seorang kepala desa. Fakta baru tersebut diungkap oleh Direskrimum Polda Papua, Kombes Pol Faizal Ramadhani. Faizal mengatakan pria berusia 25 tahun itu menjadi kepala desa sesepi di distrik Kuelam II. Dengan pekerjaannya itu, polisi menyebut tak menutup kemungkinan Temianus yang terlibat beberapa kasus pembunuhan menggunakan dana desa untuk operasional kelompoknya. Hal itu akan dipastikan dalam pemeriksaan seusai Temianus sembuh dari luka tembak saat ditangkap. Identitas Temianus itu terungkap setelah ia ditangkap di distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo, Papua pada Sabtu 27 November lalu. Meski menjabat kepala desa, Temianus yang tergabung dalam KKB telah melakukan sederet kejahatan. Temianus Magayang sendiri merupakan salah satu otak dari berbagai aksi kriminal di Yahukimo. Ia adalah sosok yang mengundang Tendius Gwijangge untuk datang ke Yahukimo dan melakukan serangkaian aksi bersama Sinatsol. Sementara Tendius Gwijangge yang merupakan mantan anak buah Egyanus Kogoya, pimpinan KKB Duga, kini berada di distrik Suru-Suru. Tendius diyakini menjadi aktor utama penyerangan Koramil Persiapan Suru-Suru pada Sabtu 20 November pagi. Kontak senjata sempat terjadi selama 6 jam dan akibat kejadian tersebut Sertu Ari Baskoro gugur. Faizal menyebutkan ada 4 laporan polisi atau LP yang akan disangkakan pada Temianus. 3 diantaranya merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan bersama Sinatsol, pecatan TNI yang menjadi tokoh KKB. 1 kasus lain yang disangkakan kepada Temianus Magayang adalah kepemilikan senjata api.
Pengadilan Agama Jakarta Barat menggelar persidangan terkait dengan perwalian dan hak asuh anak Vanessa Angel dan Dwi Ardiansyah, Galaskai Ardiansyah pada Selasa 30 November. Sidang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun PA Jakarta Barat batal menyidangkan materi permohonan perwalian hak asuh Gala karena ayah mendiang Bibi Ardiansyah yakni Faisal diketahui mencabut permohonan perwalian terhadap Galaskai. Lantaran pencabutan permohonan itu, Faisal menegaskan siap melayangkan gugatan tunggal pada Dodi Sudrajat atau ayah Vanessa terkait hak asuh Gala. Tim kuasa hukum Faisal, Wijayono, menuturkan pihaknya memilih untuk kembali mengajukan gugatan agar mendapatkan titik temu. Meski begitu, pihak keluarga Bibi Ardiansyah tetap membuka jalan musyawarah sebelum mengajukan gugatan tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Dodi Sudrajat, Tegar, menjelaskan bahwa pencabutan gugatan dimaksudnya untuk kepentingan Gala. Pihaknya mengaku lebih mengedepankan musyawarah untuk penetapan hak asuh Gala sepeninggal Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Dodi Sudrajat mengatakan bahwa Faisal mencabut permohonan hak asuh Gala untuk kebaikan. Dodi mengaku bahwa setelahnya ia akan melakukan musyawarah dengan keluarga Bibi untuk mendapatkan kesepakatan terkait hak asuh Galaskai. Kita menjaga Gala agar tumbuh kembangnya itu baik. Jadi kita akan mencoba untuk bermusyawarah agar terjadi mufakat antara kedua belah pihak. Jadi berarti akan ada mediasi ya? Iya. Kita lihat nanti. Polemik terkait hak asuh Gala juga mendapat sorotan dari Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia atau LPAI Seto Mulyadi. Pria yang akrab disapa Kak Seto ini menyatakan siap menengahi permasalahan antara kedua keluarga tersebut. Kak Seto juga berharap agar kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Kami dari Lembaga Pelindungan Anak Indonesia atau LPAI mencoba untuk adanya dialog yang lebih ramah anak dan tetap menjunjung tinggi pemenuhan hak anak terhadap Ananda Gala. Karena anak ini sudah terpuruk karena kehilangan kedua orang tuanya. Mohon jangan sampai terkesan menjadi semacam ajang perebutan dari kedua keluarga. Toh kita hargai ayahanda dan ibunda Ananda Gala juga membesarkan dengan penuh kasih sayang. Maka pada saat ditinggalkan oleh keduanya ini, mohon kakek dan neneknya kedua-duanya bisa bekerja sama untuk kebahagiaan dan ketenangan Ananda Gala untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih optimal lagi di masa depan. Makasih. Saran yang tepat Kak Seto, ya, sebaiknya gimana? Itu tadi dengan cara bertemu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Jangan lupa untuk perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribunnews. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!